Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 7 Desember 2024. Saudara, mari kita siapkan hati jiwa raga kita menyatu dalam kebenaran Tuhan melalui Renungan Pagi saat ini. Pagi ini kita akan membaca Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan baru. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami mohon dalam kuasa Roh Kudus, kami diberkati hari ini, menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Dan semuanya itu kami landasi dalam kebenaran firman-Mu. Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Kami akan baca dan kami renungkan. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar dalam hikmat-Mu lah kami dapat memahami perkataan-perkataan Tuhan yang adalah penguatan bagi kami sekalian untuk menjalani hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat baik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, firman Tuhan. Sukacita melayani Tuhan. Itulah tema kita pagi ini. Saudara, ada orang Israel yang menganggap sia-sia beribadah kepada Tuhan. Mereka mengkritik Tuhan karena merasa tidak untung jika beribadah kepadanya. Tuhan berkata, kata-katamu sangat kasar terhadap aku. Mereka sangat menginginkan keuntungan langsung. Mereka berpikir bahwa melayani Tuhan dapat menghasilkan kekayaan secara langsung. Itulah orientasi pelayanan Tuhan mereka, dan kemakmuran orang fasik mengecewakan mereka. Pengabdian tulus dan murni dimulai dengan rasa hormat kepada Tuhan. Bandingkanlah kelompok yang disebutkan dalam ayat 16 sampai ayat 18 dengan kelompok yang disebutkan dalam ayat 13 sampai 15. Kelompok pertama, yaitu ayat 13 sampai 15, mengkritik Tuhan. Sementara kelompok kedua, ayat 16 sampai ayat 18, memuji namanya. Kelompok pertama berujar kasar kepada Tuhan, sedangkan kelompok yang kedua mengucapkan kata yang membesarkan hati tentang Tuhan. Kelompok kedua tidak frustasi dengan harapan yang tidak terpenuhi, melainkan pada kemuliaan Tuhan. Lalu, apa motivasi kita mengenal Tuhan? Apakah kita yakin bahwa melayani Tuhan akan membuat kita menjadi hidup mudah dan nyaman?
apakah kita melihat Tuhan menjawab semua keinginan kita? Apakah kita hanya mementingkan diri sendiri? Pengabdian yang sedemikian adalah salah satu alasan mengapa banyak orang dengan cepat meninggalkan iman dan meninggalkan gereja. Mereka mementingkan diri sendiri dan segera menjadi kecewa. Banyak yang tidak pernah kembali ke gereja karena anggapan mereka sia-sia saja melayani Tuhan. Apa untungnya? Saudara yang diberkati Tuhan, jika motivasi kita adalah kemuliaan Allah, kita akan hormat kepadanya dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan tidak memanggil pelayan upahan, tetapi memanggil para hamba. Sebagai pelayan Tuhan, kita tidak tawar-menawar pelayanan kita. Sebaliknya, pelayanan itu di bawah otoritas Tuhan dan ialah yang memelihara hidup kita ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sungguh memberikan kami kekuatan. Hari ini kami sangat bersuka cita dan ingin menyerahkan kehidupan kami untuk melayani Tuhan dengan penuh rasa yang tulus hati. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dengan membesarkan kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur kami boleh berada di dalam firman-Mu, di mana kami sungguh menghayati bahwa hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapa di sorga, dalam kuasa Roh Kudus, kami akan menjalani kehidupan kami. Biarlah pekerjaan kami Tuhan boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah pelayanan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Segala aktivitas kami, baik ketika kami berada dalam rumah kami ataupun di luar rumah kami, semuanya akan tetap berada di dalam kendali kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, ini kami Bapa yang datang membawa kehidupan kami kepadamu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua.